Yang saya hormat, yang saya hormati Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan, Dr. Idam Jaya Ganda, subspesialis Mahasiswanya media, Dokter Karisma. konsultan, ya, Dok. Yang saya hormati pemateri kita pada sore hari ini, yaitu yang pertama ada Dr. Marti Ramadepungeng, spesialis anak, subspesialis tumbuh kembang pediatri sosial konsultan, dan yang kedua Dr. Merlin Meta Astari, magister kesehatan, spesialis anak, subspesialis tumbuh kembang pediatrik sosial konsultan. Jadi pada kesempatan sore hari ini kita akan mengikuti bersama-sama acara Pediatrician Social Responsibility dari Ikatan Dokter Anak Indonesia wilayah Sulawesi Selatan, dirangkaikan dengan Pekan Imunisasi Dunia. Pada kesempatan sore hari ini kita ada dua pembicara. Yang pertama itu dengan Dr. Merlin Meta Astari, Magister Kesehatan, Spesialis Anak, Subspesialis Tumbuh Kembang Pediatrik Sosial, konsultan dengan topik jadwal imunisasi dan imunisasi kejar. Sebelum kita memasuki materi, mohon dulu dari Dr. Idam, saya meminta kesediaan dari Dr. Idam, Dr. Martira, dan Dr. Merlin untuk membuka kamera. Kita dulu foto bersama, Dok, di awal acara untuk sebagai dokumentasi di awal kegiatan dengan menggunakan background tabe, Dok. Bisa mohon Pak Ilham dibantu untuk eh, Izin, ya ya. Saya di screen, mengulangi. Satu, dua, tiga. Dokter Idam, Dokter Idam, Dok. Baik, terima kasih Pak. Ya, untuk materi pertama akan dibawakan oleh Dr. Merlin Meta Astari, Magister Kesehatan, Spesialis Anak, Subspesialis Tumbuh Kembang Pediatrik Sosial Konsultan dengan topik jadwal imunisasi dan imunisasi kejar. Sedikit saya membacakan kurikulum vitae dari Dr. Merlin, lulus pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2005. Kemudian lulus dokter spesialis anak di Fakultas Kedokteran Unhas pada tahun 2018. Kemudian menyelesaikan dokter subspesialis tumbuh kembang pediatri sosial di FKUI Jakarta pada tahun 2004. Saat ini beliau sebagai staf di TKPS Ilmu Kesehatan Anak FK Unhas serta Rumah Sakit Wahidon Sudirohusodo Makassar. Kemudian beliau juga di Rumah Sakit Tingkat 2 Pelamonia Makassar dan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Amanat Makassar. Kegiatan organisasi saat ini beliau anggota IDAI Sulawesi Selatan dan anggota UKK Tumbuh Kembang Pediatrik Sosial di IDAI. Eh, saya persilakan Dr. Merlin, waktu yang diberikan selama 20 menit, Dok. Nanti bagi peserta untuk bertanya nanti kita gabung di akhir sesi setelah materi yang kedua. Silakan Dr. Merlin. Ya, baik, Dokter Karisma. Terima kasih atas perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua IDAI Cabang Sulawesi Selatan, Dr. Idam Jayaganda, SPA Konsultan. Kemudian guru saya, Dr. Marti Ramadipunggung, SPA Konsultan. Kemudian juga Dr. Harisma sebagai moderator dan tidak lupa teman-teman sejawat PSR, Pediatrician Social Responsibility, yang memang dirangkaikan dalam acara Pekan Imunisasi Dunia yang jatuh pada tanggal 24 sampai 30 April ini. Sebelum saya memulai, mohon dibantu slideshow dari Pak Ilham.
Atau saya boleh share, Pak Ilham, saya dijadikan co-host. Iya, baik. Sementara kita dijadikan co-host Dok sama Pak Ilham. Soalnya ada kendala di laptop untuk share screen. Iya, sudah Dok. Tabe mungkin bisa. Sudah terlihat, Dokter Karisma? Iya, sudah Dok. Sudah Iya. kelihatan secara full screen. Iya, silakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini dalam rangka Pekan Imunisasi Dunia, saya diberikan materi mengenai jadwal imunisasi dan imunisasi kejar. Jadi mungkin teman-teman sejawat juga di puskesmas maupun di rumah sakit sudah banyak yang tahu gitu ya. Saya hanya mengulang saja dan bagaimana sebetulnya imunisasi kejar yang bisa kita lakukan pada anak-anak. Baik, sebagai pendahuluan kita ketahui memang imunisasi merupakan salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyakit ya. Memang pencegahan ada beberapa yang kita ketahui ya, termasuk pencegahan primer, sekunder maupun tersier. Tapi untuk imunisasi sendiri sebetulnya dia masuk dalam pencegahan primer, di mana upaya pencegahan primer ini adalah upaya untuk menghindari terjadinya baik sakit, cedera maupun cacat. Jadi baik itu pemberian nutrisi yang baik, kemudian sanitasi yang baik, dan imunisasi adalah salah satu pencegahan primer yang bisa kita lakukan pada anak-anak untuk mencegah sakit. Nah, mengulas sedikit tentang definisi imunisasi. Imunisasi ini memang ditujukan untuk suatu upaya untuk menimbulkan kekebalan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Jadi kalau kita dapatkan seseorang terpajan gitu dengan penyakit, maka dia mungkin tidak akan terjadi sakit atau hanya sakit ringan yang dialaminya. Jadi sebetulnya tujuannya adalah eh, mengurangi angka kesakitan maupun kematian. Nah, tujuan imunisasi sebetulnya yang tujuan akhirnya adalah eradikasi dari penyakit itu sendiri. Tetapi dalam jangka pendek tujuannya adalah melindungi seseorang terhadap penyakit sehingga prevalensi penyakit itu menjadi turun dan juga memungkinkan epidemiologi penyakit itu berubah. Dan yang tadi yang menjadi akhir tujuan kita dari imunisasi adalah eradikasi penyakit. Eh, dari jadwal-jadwal imunisasi yang memang sudah ada, kita ketahui banyak ya, sudah ada perubahan, terutama di 2023 ini sudah mengalami perubahan ke 2024. Ada beberapa imunisasi yang memang awalnya tidak masuk dalam cakupan pemerintah, tetapi alhamdulillah beberapa imunisasi seperti PCV, kemudian rotavirus maupun IPV sudah masuk dalam dan HPV sudah masuk dalam cakupan imunisasi yang ditanggung oleh pemerintah. Nah, jangan lupa sebenarnya saya mengingatkan bahwa imunisasi ini ada beberapa keterangan yang kita harus baca ya. Jadi tidak hanya sekedar jadwalnya saja, tetapi ada beberapa catatan kecil yang memang harus kita perhatikan. Baik itu dari jadwal, kemudian juga interval pemberian, kemudian juga indikasi kontra pada yang tidak bisa kita berikan, ataupun jarak booster yang memang harus kita berikan. Baik, untuk jadwal imunisasi dari 2004 yang memang sudah ada sekarang itu kurang dari 24 jam masih sama ya. Untuk hepatitis B ini tidak ada perubahan. Kemudian juga
untuk 1 bulan kita BCG sekarang sudah di bawah 1 bulan, kemudian juga diberikan OPV 0 ya, yang pertama, kemudian juga usia 2 bulan, sekarang sudah diberikan ada multiple injection, jadi ada pentabio 1, DTP, HIV, HB, kemudian polio 1, PCV 1, dan juga rotavirus. Jadi ada 2 tetes dan 2 injeksi yang kita berikan pada usia 2 bulan. Bagaimana untuk anak usia 3 bulan? Sama dengan usia 2 bulan, kita masih memberikan vaksin yang sama ya. Jadi untuk 2 injeksi, kemudian juga untuk 2 yang oral tetes. Untuk usia 4 bulan, kita masih memberikan suntikan 2, yaitu tetapi yang untuk pentabio ketiga itu kita gabungkan dengan IPV 1 ya. Jadi IPV 1 itu mulai usia 4 bulan, kemudian masih juga kita berikan tetes 2 yaitu rotavirus dan OPV 3. Kemudian di usia 9 bulan, campak atau campak rubella itu kita berikan bersamaan dengan IPV 2 dan juga ada pemberian Japanese encephalitis yang memang kita berikan pada daerah saat ini masih daerah endemis. Mungkin juga sampai saat ini masih di daerah endemis saja. Kemudian untuk booster pemberian di usia 12 bulan adalah PCV 3 dan usia 18 bulan adalah MR2, pentabio keempat dan OPV keempat. Bagaimana setelah lanjutannya anak usia 18 bulan? Tentu saja ada lanjutan imunisasi namanya BIAS ya, bulan imunisasi anak sekolah. Jadi ini merupakan rangkaian dari imunisasi yang tetap harus dilengkapi pada seorang anak. Jadi pada anak-anak kelas 1 SD atau antara 5 sampai 7 tahun mendapatkan MR dan DT besar ya, D besar, T besar. Kemudian pada kelas 2 SD itu diberikan TD dan kelas 5 itu TD dan HPV 1 serta kelas 6 itu adalah HPV 2. Kita bahas masing-masing untuk hepatitis, masing-masing vaksin. Jadi untuk hepatitis B ini sebetulnya tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan. Indikasinya memang diberikan kekebalan aktif terhadap virus hepatitis B dengan dosis 0,5 ml 5 kali secara intramuskular dengan interval jarak minimal 4 minggu. Dosis yang pertama kali lahir ya, hepatitis B, teman-teman sendiri sejauh mungkin sudah sering melakukan 24 jam setelah lahir, baik di puskesmas maupun di rumah sakit tempat dilahirkan. Kemudian dosis pertama bersama dengan pentavalen itu usia 2 bulan, kemudian dosis kedua usia 3 bulan, usia 4 bulan itu dosis ketiga, dan diberikan booster, dosis keempat pada usia 18 bulan. Untuk keterangan memang ada kalau kita temukan pada bayi-bayi dengan prematur ataupun bayi kurang dari 2 gram, vaksin hepatitis B kita berikan apabila bayinya sudah beratnya lebih dari 2 kilo atau 2 kilo atau lebih ataupun sudah mencapai usia 1 bulan atau akan pulang dari rumah sakit. Bagaimana ibu-ibu dengan yang lahir dengan HbA positif? Tetap kita berikan vaksin hepatitis B dan vaksin HBIG, hepatitis imunoglobulin, pada pH berbeda dalam waktu 24 jam dan dapat diberikan sampai usia 7 hari. Seperti kita ketahui sendiri, HBIG ini efektivitasnya tetap akan menurun setelah 28 jam. Untuk imunisasi yang kedua, BCG ini sering sekali teman-teman dari puskesmas ya mendapatkan bayi yang pertama kali biasanya kontrol adalah imunisasi BCG. Ini kekebalannya aktif dia terhadap tuberkulosis dan dosisnya 0,05 secara intrakutan ya. Jadwalnya kalau dulu memang sebelum 2023 itu adalah di bawah 3 bulan ya. Sekarang sudah di bawah 1 bulan. Segera setelah lahir atau kurang dari 1 bulan. Namun ada catatan apabila memang kita dapatkan pada anak itu lebih dari 3 bulan belum mendapatkan imunisasi BCG, bisa kita lakukan tes tuberkulin. Tapi kalaupun memang uji tuberkulin itu tidak dapat diberikan, biasanya kita observasi accelerated reaction dalam minggu pertama. Nah, untuk imunisasi vaksin yang ketiga adalah DTP ya. DTP ini memang vaksin yang digunakan untuk mencegah ya
terhadap difteri, tetanus, pertusis, kemudian juga hepatitis B, infeksi hemophilus influenza tipe B secara simultan. Bagaimana dosis pemberiannya? Dosis pemberiannya tetap 5 kali ya, tidak ada perubahan dari yang imunisasi 2023. Tetap diberikan 5 kali dengan interval minimal 4 minggu dan diberikan secara intramuskuler. Untuk jadwal pada anak-anak yang mendapatkan pentavalen itu pada usia pertama kali usia 2 bulan ya, minimal tuh 6 minggu, kemudian dosis kedua 3 bulan, dosis ketiga usia 4 bulan, dan booster pertama itu pada usia 18 bulan. Nah, tadi kita lihat bahwa pada saat usia pada program BIAS, anak-anak tetap mendapatkan pada boosternya itu 5-7 tahun itu D besar T besar ya. Kemudian juga 10-18 tahun itu pada kelas 2 dan kelas 5 mendapatkan T besar T kecil ya, TD ataupun tidak. Kemudian untuk polio ya, polio sendiri seperti kita ketahui ada dua ya, ada dua jenis vaksin, baik itu oral maupun injeksi ya. Indikasinya tentu saja ini untuk mencegah poliomielitis karena virus polio. Bagaimana pemberiannya? Nah, jadi kalau sekarang dosisnya tetap 5 kali dengan jarak 4 minggu. OPV itu menggunakan oral ya, ditetes. Kemudian kalau IPV itu menggunakan melalui intramuskuler. Dosisnya jadi saat lahir ya, saat lahir, kemudian dosis pertama bersamaan dengan pentavalen tadi, kemudian dosis keduanya di usia 3 bulan, dosis ketiganya usia 4 bulan, dan tetap diberikan saat bersamaan booster di usia 18 bulan. Kalau dulu OPV-nya tidak dimasukkan ya, sekarang sudah masuk dalam booster di 18 bulan. IPV sendiri sekarang sudah masuk dalam program nasional ya. Kalau dulu memang IPV sempat 1 kali diberikan, sekarang sudah minimal 2 kali diberikan sebelum usia 12 bulan. Di jadwal IPV Kemenkes memang diberikan di puskesmas itu atau posyandu pada usia 4 dan 9 bulan. Artinya IPV tetap harus diberikan walaupun OPV juga tetap harus sesuai dengan jadwalnya. Baik, untuk campak rubella indikasinya merupakan mencegah infeksi measles, campak, mumps dan rubella ya. Jadi dosisnya tetap kita berikan mulai pada usia 9 bulan, kemudian juga pada MR di atas 15-18 bulan, kemudian untuk MR atau MMR kita berikan pada usia 5-7 tahun. Apabila memang pada anak tersebut belum mendapatkan vaksin MR sampai usia 12 bulan, boleh kita berikan MMR. Dan usia 15-18 bulan bisa kita berikan MR ataupun MMR. Baik, untuk vaksin berikutnya adalah PCV. Nah, ini PCV yang memang introduksi vaksin yang memang terakhir masuk ya di program Kemenkes ini. Jadi indikasinya mencegah infeksi Streptococcus pneumonia. Bagaimana dosisnya? Kalau di IDAI memang kita menggunakan 3 primer ya, 3 primer dan 1 booster. Jadi memang 4 kali kita lakukan, dosisnya 0,5 secara intramuskuler, kemudian jadwalnya memang di usia 2 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan. Ya. Jadi memang bedanya sekitar 8 minggu. Kemudian dosis keempatnya sebagai booster itu di atas 12 bulan, ya, 12 bulan sampai 15 bulan. Bagaimana dengan PCV yang merupakan program imunisasi nasional? Jadi tetap kita berikan, tapi dengan jadwal 2 primer dan 1 booster. Ya. Pada usia 2 bulan dan 3 bulan kita berikan primernya dengan PCV 13. Kemudian kita lakukan juga pemeriksaan booster pada anak usia 12 bulan. Baik, jadi kalau kita dapatkan ini sebagai catatan tambahan, memang kalau kita umur dosis pertama anak dengan usia 2-6 bulan, itu tetap kita berikan 3 dosis ya, usia 2, 4, dan 6, kemudian 1 dosis ulangan itu pada usia 12-15 bulan.
Kemudian apabila dosis pertamanya diberikan pada anak itu tersebut 7-12 bulan, hanya diberikan 2 dosis saja. Jadi dosis hanya 2 kali dengan intervalnya 1 bulan. Dan apabila dosis ulangannya itu 1 dosis lebih dari umurnya lebih dari 12 bulan, itu jaraknya 2 bulan dari dosis sebelumnya. Untuk anak-anak yang mendapatkan dosis PCV pertama usia 1-2 tahun, kita memberikan hanya 2 dosis saja, tetapi intervalnya lebih panjang ya, jadi intervalnya 2 bulan. Kemudian untuk anak-anak yang mendapatkan 2-5 tahun, itu bisa diberikan PCV 10, 2 kali pemberian dengan jarak 2 bulan, ataupun menggunakan PCV 15, 13, atau 15, hanya diberikan 1 kali. Nah, ini merupakan vaksin rotavirus ya. Rotavirus beberapa vaksin imunisasi nasional yang sangat penting gitu ya untuk mencegah diare pada anak. Ada dua sediaan ya, baik itu monovalen maupun pentavalen ya, 3 dosis melalui via oral untuk diteteskan. Pada jadwal yang monovalen itu biasanya kita berikan dua kali pemberian ya. Dosis pertama itu usia 6-12 minggu, kemudian dosis kedua itu jaraknya minimal 4 minggu dari dosis pertama. Tetapi dengan catatan harus selesai pada usia 24 minggu. Artinya sebelum 6 bulan untuk monovalen ini harus selesai diberikan. Untuk yang pentavalen, yang RV5 itu memang kita berikan 3 dosis ya. Dosis pertama itu usia 6-12 minggu, kemudian juga dosis kedua itu 4-10 minggu dari dosis pertama, dan dosis yang terakhir yang ketiga itu paling lambat kita berikan usia 32 minggu ya, atau usia 8 bulan. Untuk program nasional sendiri kita menggunakan RV1, usia pemberiannya adalah usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan dengan dosis 0,5 mili atau 5 tetes. Nah, ini vaksin Japanese encephalitis ya, memang beberapa daerah saja yang saat ini masih di cover untuk pemberian JE ya. Indikasinya adalah untuk mencegah infeksi dari virus Japanese encephalitis yang ditularkan oleh nyamuk kulex. Kemudian juga dosisnya tetap 2 kali secara subkutan. Dosis pertama itu kita berikan pada usia 9 bulan, dan juga dosis kedua pada usia 2 tahun sebagai booster ya, 1-2 tahun untuk pemberian boosternya. Kemudian daerah mana saja yang sampai saat ini masih masuk dalam program imunisasi nasional, yaitu daerah Bali, Kalimantan Barat, NTT, Sulawesi Utara, Yogyakarta, Jawa Barat, dan Jakarta. Ya, baik. Ini vaksin terakhir yang masuk dalam program imunisasi nasional ya. Jadi untuk HPV saat ini memang indikasinya untuk mencegah infeksi akibat human papillomavirus. Dosisnya kita berikan 2 dosis ya. 2 dosis itu untuk anak usia 9-14 tahun. Jaraknya itu pemberiannya 6-18 bulan. Atau kalau anak-anak yang menggunakan program BIAS, biasanya dosis pertama itu kelas 5 SD dan dosis kedua itu kelas 6 SD. Kemudian bagaimana untuk anak-anak yang memang sudah lewat ya dari usia program BIAS. Jadi usia 15 tahun ke atas boleh kita lakukan pemberian tapi dengan 3 dosis dengan waktu pemberiannya 0, 1, dan 6 bulan. Kemudian untuk yang kuadrivalen ataupun nonavalen itu 0, 2, dan 6 bulan. Sampai saat ini program nasional memang hanya untuk anak perempuan, tetapi semua vaksin ini HPV tetap dianjurkan baik untuk anak laki-laki maupun perempuan. Nah, berikut merupakan rute vaksin yang kita berikan ya. Jadi oral walaupun OPV ya, OPV sudah lama, kemudian rotavirus juga sudah masuk dalam program nasional, kemudian juga intramuskuler pemberiannya untuk DT, TD, TT ya, DTP, hepatitis B, IPV, HIV, PCV ya, yang versi lama. Kemudian subkutan, bayi campak atau yellow fever ya, dan intradermal ini untuk BCG. Baik,
dari jadwal imunisasi yang sudah saya kemukakan, kita berlanjut ke imunisasi kejar ya. Jadi sebetulnya memang kalau kita melihat data dari WHO, kita dapatkan sekitar 14,3 juta anak seluruh dunia ya tidak mendapatkan imunisasi yang lengkap. Sehingga pada tahun 2024 memang dilaporkan di Indonesia ya sebanyak 2,8 juta anak yang tidak atau belum mendapatkan imunisasi lengkap pada tahun 2021 sampai 2023 sehingga terutama saat pandemi ya, saat pandemi ini mulai meningkat dan ini ternyata tidak hanya daerah tertentu. Jadi anak-anak tersebut yang tidak mendapatkan atau belum mendapatkan imunisasi ini tersebar di 309 kabupaten kota ya yang ada di 38 provinsi. Jadi angkanya cukup besar. Nah, mengapa akhirnya ini menjadi suatu ada suatu gap ya yang mungkin harus dilakukan oleh pemerintah termasuk dalam imunisasi kejar ini. Ini mungkin latar belakang kenapa imunisasi kejar ini dilakukan. Nah, imunisasi kejar itu merupakan suatu upaya untuk melengkapi imunisasi yang tertunda pada anak-anak. Jadi beberapa memang kalau kita menemukan anak dengan status imunisasinya diragukan, biasanya kita menganggap belum pernah dilakukan sehingga langsung kita berikan saat itu. Ataupun memang tidak ada bukti yang bahwa pemberian vaksin itu akan merugikan penerima yang sudah imun dan juga interval vaksinasi tetap atau tidak berubah. Nah, ini prinsip dari imunisasi. Ya, tadi kalau kita bicara tentang imunisasi kejar gitu ya. Imunisasi yang tertinggal tadi perlu dilengkapi tanpa mengulangi dari imunisasi awal. Bagaimana contohnya nanti kita lihat ya. Jadi untuk yang kedua prinsip dari imunisasi kejar adalah imunisasi yang tertinggal dapat kita berikan vaksin ganda ataupun multiple ya. Jadi pemberiannya boleh 2 kali injeksi, kemudian atau 3 bersamaan ya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah tetap perlu diperhatikan usia minimal dan maksimal serta interval minimal antara dua vaksin ya. Jadi karena imunisasi kejar ini jadi aturannya tetap sama ya, interval minimal antara dua vaksin perlu tetap kita perhatikan ya. Jadi tidak lebih cepat dari yang aturan yang ada. Kemudian untuk yang keempat adalah dua vaksin hidup dapat diberikan bersamaan. Jadi apabila dipisah maka interval minimal adalah 4 minggu ya. Kemudian yang kelima adalah imunisasi diberikan bila tidak ada indikasi kontra imunisasi vaksin yang diberikan ya. Bagaimana contohnya? Nih yang untuk contoh yang pertama kalau kita dapatkan imunisasi yang tertinggal perlu dilengkapi tanpa mengulangi dari awal ya. Contohnya kita dapatkan anak usia 3 tahun, waktu itu hanya mendapatkan imunisasi MR pada saat bayi. Kemudian setelah dihitung baru mendapatkan 1 dosis ya. Jadi belum memenuhi jumlah dosis lengkap yaitu 2 dosis. Sehingga anak tersebut boleh lanjut saja langsung mendapatkan imunisasi 1 dosis MR lagi ya. Jadi tidak perlu mengulang 2 dosis tetapi tinggal melanjutkan saja 1 dosis yang belum lengkap. Itu contohnya ya. Kemudian bagaimana tentang imunisasi ganda atau multiple ya. Jadi kalau misalnya kita temukan bayi B usia 2 bulan, kemudian baru lahir mendapatkan hepatitis B0 saat lahir dan belum mendapatkan BCG ya. Jadi pada usia 2 bulan, ini maaf ya, kurang rotavirus. Jadi harusnya mendapatkan pentavalin 1, vaksin polio oral 1, rotavirus 1, dan BCG ya. Jadi kita berikan semuanya bersamaan ya. Jadi 2 vaksin yang disuntikan, kemudian 2 vaksin yang ditetes. Nah, untuk yang ketiga, apa yang perlu diperhatikan? Jadi usia minimal dan maksimal tetap harus kita lihat dan juga interval pemberian minimal antara 2 vaksin. Jadi misalnya usia minimal untuk pentavalin tetap adalah 6 minggu, jadi tidak lebih cepat ya. Ataupun misalnya usia maksimal untuk DTP adalah 6 tahun ya. Jadi kalau misalnya kita dapatkan anak sudah datang misalnya usia 8 tahun atau 9 tahun yang kita gunakan bukan lagi DTP ya, tetapi TD ya, bukan DT tapi TD ya, T besar, D kecil. Kemudian juga bagaimana intervalnya antara vaksin itu minimal adalah 4 minggu ya. Jadi tidak lebih cepat dari 4 minggu.
Untuk vaksin yang hidup dapat diberikan bersamaan, tapi kalau dipisah maka intervalnya adalah 4 minggu. Jadi contohnya vaksin hidup BCG, OPV atau MR dapat diberikan bersama vaksin yang inaktif ya. Tapi untuk vaksin inaktif tetap kita dapat diberikan bersamaan dengan vaksin inaktif. Nah, ini kalau misalnya imunisasi, tidak ada indikasi kontra imunisasi vaksin yang diberikan. Contohnya kalau misalnya kita dapatkan anaknya dengan saat itu sedang diare ya, ataupun misalnya sedang sesak, biasanya memang saat itu kita tidak berikan vaksin yang akan diberikan. Jadi menunggu anaknya perbaikan, baru kita bisa lakukan imunisasi kejar. Bagaimana imunisasi yang bisa kita lakukan di fasilitas pelayanan kesehatan? Jadi untuk tipsnya bagaimana kita bisa mengejar gitu ya, imunisasi kejar itu yang pertama adalah identifikasi catatan medis yang imunisasi tertinggal. Jadi kita lakukan pencatatan mana yang anak tersebut tertinggal, kemudian kita kirimkan, biasanya reminder ya, baik dari sekarang kan sudah mudah ya, baik di grup mungkin SMS, WhatsApp dan lain-lain. Kemudian juga setiap anak itu datang kunjungan tetap harus dievaluasi status imunisasinya ya. Jadi tidak hanya sekedar biasanya melakukan timbangan gitu ya pas saat imunisasi rutin ataupun di posyandu, tapi juga jangan lupa kita evaluasi status imunisasinya ya. Imunisasi bisa kita langsung lengkapi tadi ya jika tidak ada indikasi kontra saat itu untuk vaksin diberikan. Baik, untuk aturan ketentuan dari imunisasi kejar ya, untuk BCG tetap dosis lengkap itu adalah 1 dosis saja, jadi tidak ada pengulangan untuk pemberian BCG, di mana pemberiannya paling lambat adalah usia 11 bulan. Kemudian untuk OPV dosis lengkapnya dikatakan 4 dosis ya, untuk jarak interval minimal dosis adalah 4 minggu. Di mana untuk balita usia 12 sampai 59 bulan interval minimal adalah 4 minggu, dan untuk anak usia sekolah adalah interval antar dosis tetap 4 minggu. Untuk IPV yang dikatakan lengkap adalah 2 dosis, di mana interval minimal dosis adalah 4 bulan ya. Jadi kalau usia yang memang seharusnya kita berikan pada usia 4 bulan dan 9 bulan, tetapi untuk minimal untuk imunisasi kejar pada IPV kita berikan minimal jaraknya adalah 4 bulan. Dan sama untuk anak-anak di atas 1 tahun sampai usia 59 bulan kita berikan interval antar dosisnya adalah 4 bulan. Bagaimana dengan DPT HIB dan HB pada usia bayi memang kita katakan lengkap 3 dosis dengan interval minimal antar dosis adalah 4 minggu ya. Kemudian untuk interval pemberian dosis pertama usia balita itu 4 dosis, kemudian dosis pertama itu adalah 1 bulan jaraknya dengan dosis kedua, kemudian antara dosis kedua dan dosis ketiga adalah 6 bulan ya. Jadi 0, 1 dan 6 ya biasanya kita berikan seperti itu. Dan untuk boosternya antara dosis terakhir yang ketiga dan juga boosternya itu yang keempat adalah 12 bulan. Jadi 1 tahun dari dosis terakhir baru kita berikan boosternya. Bagaimana untuk campak dan rubella? Jadi untuk anak-anak usia bayi kita berikan 1 dosis, usia balita 2 dosis, dan anak usia sekolah 2 dosis. Jadi kalau kita dapatkan anak-anak kurang dari balita itu minimal interval antara dosis pertama dan kedua biasanya 6 bulan ya. Begitu juga untuk yang anak sekolah. Jadi jarak intervalnya tetap adalah 6 bulan. Untuk PCV untuk bayi interval minimal kita berikan biasanya 4 minggu ya. Untuk dosis kedua dan ketiga ada 8 minggu, dan untuk anak-anak yang di atas 1 tahun interval minimal dosisnya adalah 8 minggu. Untuk rotavirus tetap kita berikan minimal dosis 4 minggu sampai usia 6 bulan 29 hari ya. Jadi 6 bulan masih kita berikan, kemudian juga imunisasi kejarnya. Kemudian untuk JE 1 dosis untuk dosis lengkapnya, dan booster hanya untuk di daerah endemis. Untuk TD tetap intervalnya anak sekolah 2 dosis itu minimal 1 tahun sampai usia anak 6 SD, dan untuk HPV 2 dosis interval minimal 6 bulan sampai usia anak kelas 6 SD.
Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Saya kembalikan lagi ke Dr. Karisma. Terima kasih, Dok. Terima kasih dok atas materinya yang sangat menarik dengan topik jadwal imunisasi dan imunisasi kejar. Ini bisa menjadi pencerahan buat teman sejawat serta teman-teman perawat dan bidan yang ada di layanan primer. Baik, sebelum kita lanjut ke materi yang kedua, kembali saya mengingatkan buat para peserta PSR dari IDAI, mohon untuk mengunduh background yang sudah kami siapkan di kolom chat. Untuk sebentar di akhir kegiatan kita akan foto bersama. Minta tolong untuk kerjasamanya menggunakan background yang sudah kami kirimkan. Kemudian bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan bisa diketikkan di kolom chat dan kami juga sudah menyediakan absensi buat para peserta di eh, kolom chat. Baik, terima kasih. Untuk materi yang kedua yang tidak kalah menariknya dari Dr. Marti Ramadepungong, spesialis anak, subspesialis tumbuh kembang pediatrik sosial konsultan dengan topik kejadian ikutan pasca imunisasi dan pendekatan intervensi. Mungkin Pak Ilham bisa share screen dengan izin saya membacakan kurikulum vitae dari Dr. Martira. Dr. Martira Madepungan, spesialis anak, subspesialis tumbuh kembang pediatrik sosial konsultan. Beliau menempuh pendidikan, meluluskan pendidikan kedokteran di Universitas Hasanuddin Makassar tahun 1990, kemudian menyelesaikan pendidikan spesialis ilmu kesehatan anak di FK Unhas Makassar tahun 2003, kemudian melanjutkan fellowship tumbuh kembang pediatrik sosial di FKUI Jakarta pada tahun 2011, dan menyelesaikan pendidikan S3 di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2014. Untuk kegiatan organisasi, beliau merupakan anggota IDAI Cabang Sulawesi Selatan dan anggota ID. Untuk pekerjaan, beliau merupakan kepala instalasi Mother and Child Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo dari tahun 2021 hingga 2025. Kemudian beliau juga merupakan staf pengajar di Divisi Tumbuh Kembang Pediatri Sosial Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dan di SMF anak di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Kepada Dr. Martira, Tabedok saya persilakan waktu buat menyampaikan materinya selama kurang lebih 20 menit, Dok. Silakan, Dok. Ya, terima kasih Dr. Karisma atas waktunya sudah memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saya jelas ya. Yang terhormat Iya, Ketua jelas. Bidai Cabang Sulawesi Selatan, Dr. Widam Jaya Ganda, spesialis konsultan. Yang saya hormati teman sejawat, dokter anak dan teman sejawat di masing-masing pelayanan primer. Salam diri saya ini peserta sangat banyak ya dari Pediatric Society. Izin saya share screen dulu, Dokter Karisma. Oke, udah terlihat jelas? Tabe belum Udah ya? terlihat. Iya. Oke, baik. Ya, terima kasih. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada Ketua IDAI Iya, sudah kelihatan, Dok. atas kepercayaan yang diberikan pada saya untuk memberikan sedikit sharing atau mungkin kali mengingatkan lagi tentang pelaksanaan imunisasi. Pada momen ini bukan imunisasi dunia. Oke, teman-teman sejawat sekalian, kita sudah sepakat bersama bahwa ini adalah hal yang sangat dibutuhkan anak-anak kita masing-masing di wilayah kerja kita bekerja, dan pasti termasuk kompetensi 4 ya kalau dokter. Baik, jadi mengenali KIPI dan tata laksananya. Oke. Nah, tadi sudah paparkan jadwal imunisasi ya, tapi jadwal imunisasi itu sendiri akan mempengaruhi ya. Kenapa jadwal imunisasi sangat tergantung dari maternal antibody ya. Maksud kita ada jadwal imunisasi karena
kenapa dikasih 2 bulan, kenapa dikasih 9 bulan, karena hal yang berkaitan dengan maternal antibody atau antibody anak sendiri itu. Kenapa perlu booster, kenapa perlu pengulangan atau yang lainnya. Kemudian kita berpedoman kepada epidemiologi masing-masing daerah. Tentu Indonesia beda dengan negara luar. Kemudian jenis antigen. Kita tahu bersama bahwa vaksin itu berbeda-beda ya. Ada jenis vaksin hidup, ada yang inaktif. Tentu berbeda juga dalam hal bagaimana memberikan kepada orang, anak tersebut, dan bagaimana frekuensi pemberiannya. Lalu mungkin cara pemberiannya. Karena kondisi inilah sehingga ada jadwal diberikan vaksin 1 kali, ada pemberian 3 kali, kenapa perlu di booster. Dari jadwal imunisasi ini seperti tadi Dr. Glenn sudah memaparkan, kemudian selalu IDAI berkolaborasi dalam Kemenkes dalam hal menetapkan jadwal. Jadi jangan pernah bingung menetapkan kok ada jadwal IDAI, jadwal ini itu sama. Kecuali mungkin ada berapa vaksinasi yang tidak tercover, ya tidak tercover oleh pemerintah, tetapi yakin bahwa apa yang diberikan itu adalah memang yang terbaik dan yang memang sangat dibutuhkan untuk anak. Maaf ini agak salah ya, kelas 2 ini harus kelas 1 ya, kelas 5 dan kelas 6 ya. Baik. Selesai jelas Dr. Harisma? Iya, jelas dok. Oke. Kita lihat saja semua vaksin ini sudah ada kita penanganan primer ya. Hepatitis B, DTP ya, kemudian BCG ya, HIV, polio tadi, HIV, polio, MMR dan MR. Kemudian mungkin belum masuk adalah vaksin influenza, rotavirus kan sudah masuk ya. Oke, kemudian Japanese encephalitis pada kondisi tertentu, ada hepatitis A, demam dengue, kemudian tipoid, varicella, HPV dan Twindex varicella. Oke, mungkin secara gamblang mengenai kondisi vaksin yang ada, jenis vaksinnya. Oke, kita kembali sesuai dengan apa yang kita bahas hari ini. Ada namanya adverse event, ada namanya adverse reaction. Apa bedanya? Kalau ada namanya kejadian ikutan, namanya ikutan berarti tidak pernah diharapkan ya, ada akan muncul ya, tanpa menilai apakah ada hubungan kausal atau sebab akibat dengan vaksin. Sedangkan reaksi simpan berarti memang diakibatkan oleh vaksin atau obat dan ada bukti yang mendukung suatu hubungan kausal. Dan biasanya kita melihat dari beberapa brosur dari vaksin atau ini bahwa vaksin ini bisa menimbulkan demam, maka itu namanya reaksi simpan. Artinya memang kita sudah memprediksi vaksin itu akan terjadi. Ya, tapi kenapa diambil sebagai bagian dari dalam penggunaan? Nah, tentu serta-merta dalam penggunaan vaksin yang digunakan secara luas itu melewati prosedur yang sangat ketat. Dan dalam penggunaannya pun tentu berjalan kondisi namanya monitoring. Ya, monitoring makanya penting setiap apa yang terjadi setelah pemberian vaksin itu terlaporkan sehingga sebagai suatu monitoring untuk melihat apakah keamanan vaksin yang diperkirakan pada saat uji vaksin itu bisa digunakan ada disimpan yang melebihi dari yang kita, maka kemungkinan vaksin itu akan ditinjau ulang. Makanya penting kita teman-teman sejawat sekalian, semua yang terjadi setelah pemberian vaksin itu tercatat dan terlaporkan dengan satu tujuan untuk melindungi anak-anak kita atau penerima vaksin untuk terhindar dari hal yang merugikan. Ya, tetapi bukan berarti yang vaksin kita gunakan itu tidak aman. Ya, itulah. Jadi dalam pengawasan untuk keamanannya. Ya. Dari berdasarkan Permenkes ini nomor 17 tentang penyakit imunisasi. Nah, kejadian ikutan ya terjadi setelah imunisasi dan tidak selalu memiliki keterkaitan atau hubungan sebab akibat vaksin ya. Ya. Dan apa gejalanya, bisa gejala tandanya atau dia gejala ataukah dari pemeriksaan laboratorium dan suatu penyakit. Maka kita mengatakan kejadian ikutan pasca imunisasi. Oke. Nah, apa komponen penyebab KIPI? Artinya yang memang reaksi simpang. Kan tadi saya katakan vaksin itu berbeda-beda, ada jenis hidup, ada yang mati. Tentu juga
di dalam vaksin itu bukan cuma antigennya saja yang ada, tapi ada zat-zat penambah dari kondisi vaksin itu yang bisa memberikan suatu reaksi simpang, baik karena memang bagian untuk meningkatkan antibodinya, ataukah vaksin itu penambahnya bisa menimbulkan suatu reaksi demam, ya, atau kan karena penyuntikan yang tidak tepat maka menimbulkan suatu pembengkakan. Karena itulah komponen vaksin itu yang penting kita perhatikan. Contoh di sini ada antibiotik, ya, ada pengawet, ya, kemudian ada zat adjuvan, ada sebagai stabilizer. Nah, semua fungsinya ini ada untuk mempertahankan supaya kualitas vaksin atau antigen tetap terjaga. Yang kedua aja mungkin akan meningkatkan, mempercepat terbentuk antibodi. Karena kondisi ini maka rute pemberian kita kenal ada oral, ya, ada berapa oral nih? Jadi rotavirus dengan polioral, ada intradermal yaitu BCG, subkutan dan intramuskuler. Nah, kesemuanya ini akan bisa menimbulkan suatu kipi. Oke, kalau klasifikasi kita lihat memang ada 5, yaitu 1 terkait dengan vaksin, komponen vaksin, misalnya pembengkakan tipa setelah imunisasi DTP, masih komponennya, ya. Atau yang kedua terkait dengan mutu vaksin. Nah, sangat penting dalam pemberian vaksin selalu mencatat nomor batch-nya, karena itu kan 1 kali running vaksin itu dalam proses pembuatan, sehingga jika terjadi suatu karena dari vaksin, maka penting dalam satu rate dalam pembuatan vaksin itu mungkin akan ditarik jika curigai berasal dari satu batch daripada vaksin tersebut. Yang kedua akan ada akibat kesalahan prosedur. Ya, misalnya, vaksin BCG, ya, campak dikasih pelarutnya pelarut insulin misalnya, jadi salah pelarut. Ataukah imunnya intramuskuler dikasih dari intrakutan, maka itu terjadi kesalahan prosedur. Biasanya human error di sini ketiga. Berikutnya karena koinsiden yang banyak. Saya sudah hampir berapa tahun di Komda, ya, maka biasanya terjadi karena koinsiden. Apa yang terjadi sering tidak diperiksa dengan baik pada kondisi anak tersebut, sehingga diberikan suatu vaksin, di mana pada saat itu memang sudah ada fase masuknya kuman, tapi belum menunjukkan gejala, ya, maka dikaitkan dengan imunisasinya. Dan hampir sebagian besar yang terlaporkan karena diduga karena kipi itu sebagian besar berkaitan karena bukan karena vaksin, tapi dalam kondisi koinsiden. Nah, pada anak yang besar atau remaja biasanya terjadi karena kecemasan, karena takut disuntik. Mungkin sudah disuntik, tiba-tiba pingsan, tiba-tiba dia kayak sesak, maka itu bisa terjadi karena ketakutan terjadi pemberian vaksin. Oke. Jadi apa yang terjadi setelah pemberian vaksin? Bisa terjadi reaksi langsung, misalnya rasa sakit, bengkak, kemerahan. Yakin ya, karena dia pakai jarum suntik ya pastilah rasa sakit. Dan kedua ada sistem tidak langsung, ya tadi rasa takut, ketakutan kayak napas tertahan, ya, pernapasan sangat cepat, ada yang pakai mual, muntah, kejang atau singkop. Jadi rasa yang secara sistem yang dirasakan karena ketakutan dari vaksinnya, atau karena memang bagian dari reaksi simpan dari vaksin. Nah, KIP yang kebetulan, jadi kejadian terjadi ya secara kebetulan setelah vaksinasi yang saya katakan tadi koinsiden, ditemukan kejadian sama di saat bersamaan pada kelompok populasi yang sempat tetapi tidak diimunisasi, ya, sehingga disalahkan vaksin sebagai suatu penyebab. Hal ini bisa terjadi kalau misalnya lagi musim endemis demam demam berdarah, ya, ternyata terjadi demam, kemudian masuk rumah sakit karena kejang, ternyata bukan karena vaksinnya, ternyata pada saat misalnya laboratorium ditemukan anak ini mengalami DBD misalnya. Jadi penting sekali kita melakukan salah satu prosedur yang penting dalam pemberian vaksinasi adalah periksa anaknya dengan baik dulu, apakah ada indikasi atau tidak. Yang penting. Tetapi jangan juga terlalu ketat. Karena beberapa pasien, anak-anak terlambat imunisasinya karena tidak diimunisasi, kan hanya keluhan batuk pilek yang ringan. Hal tersebut masih boleh, atau demam subfebrile itu masih boleh diberikan. Jangan kalau ditunda, karena penundaan itu belum tentu juga akan mendapatkan benar-benar sehat yang tidak demam, sehingga menunda dia imunisasi akhirnya jatuh kepada kondisi sakit.
Ya, saya kira ada beberapa kasus seperti itu yang penting kita perhatikan untuk tidak terlalu ketat memberikan vaksinasi yang hanya demamnya demam ringan. Tetapi memang kita harus lihat secara individual. Oke. Di dalam pola-pola imunisasi mungkin kita mendengarkan seberapa banyak sih kejadian ini ya yang biasanya muncul pada saat setiap vaksin. Dikatakan sangat sering kalau kejadian yang menyertai itu di atas 10%. Ya, kalau dikatakan sering, range-nya antara lebih 1% sampai dengan kurang dari 10%. Tidak sering, berarti semakin di atas kurang dari 1%. Kemudian jarang, 0,01% dan sangat-sangat jarang. Yang masuk ke sangat-sangat jarang bisa terjadi shock anafilaktik, ya, atau reaksi spesifik terhadap ini memang sangat-sangat jarang. Artinya, ya, walaupun di samping maka itu masih dianggap suatu hal yang masih range dari yang diharapkan dari suatu produk. Oke. Reaksi vaksin jarang dan intervalnya yang penting tak tahu sama-sama karena sering sekali kita menggeneralisasikan bahwa habis vaksin terjadi demam misalnya. Padahal tidak semua vaksin menimbulkan demam. Itu penting kita ketahui. Dan kapan waktunya yang terjadi di situ. Contoh kita di BCG, apa yang bisa terjadi? Ya, hanya terjadi limfadenitis supuratif. Mungkin habis vaksin terjadi apa nih? Dok, ada benjol di bawah ketiak mana dulu gitu, ketiak kanan. Ternyata pas berkaitan dengan vaksinasi BCG. Itu biasa terjadi. Atau istitis BCG atau infeksi BCG diseminata, terutama pasien-pasien yang kondisi imunitas yang buruk ya. Oke, kapan interval waktunya? Kalau limfadenitis B supuratif ini biasanya 2 bulan sampai 6 bulan. Jadi bukan habis vaksin BCG timbul gejala, biasanya muncul 3 bulan, baru ada benjol baru ketiaknya gitu, ya. Kemudian range-nya cukup tinggi 100 sampai 1000 dalam 1 juta dosis, berarti 1/1000, ya. Kemudian infeksi 1 sampai 12 bulan, tapi dalam 1 juta dosis. Kemudian hepatitis B bisa terjadi anafilaktik. Nanti yang penting teman sejauh sekalian bahwa dalam pemberian vaksin jangan lupakan selalu menyiapkan kit anafilaktik dalam pelaksanaan imunisasi. Ya, gampang kok dibawa. Ya, siapkan adrenalin. Karena kita menyangkut waktu yang kita khawatirkan. Nah, vaksinasi campak atau MMR bisa terjadi kejadian demam, ya. Tapi coba kita lihat kejadian demamnya kapan terjadi? 5 hari sampai 12 hari setelah vaksinasi, ya. Bukan karena hari ini divaksin MMR timbul demam. Yakin hal tersebut bukan karena vaksin MMR-nya. Ada memang masa inkubasi penyakit itu simpan demam. Ya, ini maksud saya penting memperhatikan waktu-waktunya. Kemudian terjadi trombositopenia, ya. Kemudian dalam waktu 15 sampai 25 hari, reaksi anafilaktoid bisa terjadi shock, ya, 0 dalam 1 jam pertama, kemudian terjadi ensefalopati, ya, gitu. Tapi frekuensinya yang sangat jarang. Kemudian vaksinasi oral polio vaksin. Nah, ini bisa terjadi lumpuh layu berkaitan dengan vaksin. Kenapa? Karena polio oral ada kuman hidup, artinya karena bisa bereplikasi dalam tubuh dan pada keluar bisa menyembuhkan. Tapi kapan terjadi tentu mengikuti masa inkubasinya, ya. Setelah vaksin polio tiba-tiba ada keluhan, maka cepat harus melakukan surveillance yang ketat dengan frekuensinya ini. Bisa terjadi tetanus, penyuntikan urin brachialis, bisa terjadi anafilaktik, dan bisa terjadi abses kecil, ya. Maka tergantung harus memperhatikan ini, ya. Terjadi dalam 1 sampai 6 minggu setelah vaksinasi. Nah, ini yang paling banyak ditimbulkan gejala pada hasil vaksinasi DPT, yaitu berarti saya di sini. bisa mungkin di ini yang bocor tadi ya. Berarti kalau kau sampai sini kita untuk saya kasih tahu di sini kalau tidak mau. Tolong dimatikan dulu temunya ya. Bisa bantu dimatikan dulu deh. Ya, maaf ya, Pak Iberangkol. Ya, ini mungkin kita pelayanan primer menggunakan kan vaksin Pentabio, ya. Pentabio isinya itu di sini DPT yang full cell. Jadi yang menyebabkan sebagai demamnya itu adalah komponen dari pertusisnya.
Nah, apa yang terjadi? Bisa terjadi demam menangis terus-menerus 2-3 jam. Kemudian bisa terjadi kejang demam karena dipicu oleh terjadi demam. Lalu terjadi kadang-kadang hipotonik, hiporesponsif, bisa terjadi anafilaktik dan ensefalopati. Nah, ini yang barangkali yang sering digeneralisasikan habis vaksin pasti demam. Karena memang yang banyak divaksin DPT kan 3 kali ya. Nah itu, dan biasanya terjadi memang dalam 24 jam sudah terjadi demam. Nah itu. Nah, dan memang cukup tinggi, 1.000 sampai 60.000 dalam 1 juta dosis. Ya, jadi kalau kita di sini yang mana menimbulkan demam, tentu jauh demamnya oleh campak beda, nanti 5 hari, demamnya oleh pertusis dan dalam 24 jam, atau bahkan mungkin nanti setelah 2 hari baru muncul, masuk hari kedua. Ya, saya kira teman-teman sudah banyak pengalaman dengan pemberian vaksin ini. Kemudian reaksi yang lokal, misalnya abses pada tempat suntikan, ya tadi saya katakan BCG itu terjadi apa ini kelenjar limfadenitis atau selulitis atau BCG-itis. Nah, BCG-itis kan masih wajar. Habis divaksin, BCG biasanya lama-lama terjadi kayak bernanah, kemudian pecah, lalu menjadi pink, lalu menjadi scar. Kemudian bisa menimbulkan reaksi saluran saraf pusat, ensefalitis atau kelumpuhan akut tadi oleh karena vaksin polio, tapi jangan takut, 1 di antara 1 juta dosis, ya kemudian terjadi ensefalopati, bisa terjadi kejang. Yang lain-lain mungkin ya reaksi lokal, reaksi alergi, ya artralgia, demam tinggi, ya atau menangis terus-menerus di batas 3 jam. Oke. Ini menunjukkan reaksi yang timbul, yang mana paling banyak di DPT sampai 50% bisa terjadi reaksi lokal, bengkak, kemerahan, kemudian terjadi demam, ya 10 sampai 50%, ya. Kalau tetanus apa tidak sampai 10% ya anunya. Kemudian gejala sistemik bisa ada demam, ya, ada ruah, ada apa, maka bisa jadi memang vaksin DPT yang paling banyak akan menimbulkan suatu khawatir orang itu terhadap efek sampingnya. Ya. Oke. Nah, sekiranya bersama tadi jadi shock, DPT, pertusis tadi, campak, ya, kemudian polio tadi, poliora dan hepatitis B. Nah, apa yang kita perhatikan, maka tadi siapkan memang selalu kit anafilaktik, yaitu pencegahan primer, kemudian apa isinya itu adrenalin, kemudian atau tidak ada dexamethasone dan siapkan cara infus ya. Kemudian tentu kalau terjadi bisa lakukan fasilitas rujukan ya ke puskesmas atau kabupaten tingkat provinsi. Oke. Nah, yang penting dalam melakukan vaksinasi, perhatikan siapa penerima vaksin ya. Apakah ada kontraindikasi. Kemudian yang paling penting adalah buatlah komunikasi dengan orang tua atau anak dan penerima vaksinasi. Dan yang paling penting adalah di dalam undang-undang memang sudah dianjurkan bahwa sebelum memberikan vaksinasi, baik secara personal atau secara kelompok dalam penyuluhan, menyampaikan bahwa vaksin ini adalah yang mau diberikan, apa manfaatnya, kemudian disampaikan bahwa bisa terjadi reaksi simpang sesuai tadi yang saya katakan, dan memang itu ada. Dan kan si pemberi vaksin tadi, Dr. Melis sudah sedikit menyinggungnya. Kemudian kenalilah gejala kipian tadi. Kemudian yang penting adalah lakukan prosesnya intramuskuler dan posisi tadi tegak 90 derajat. Kalau kita intrakutan maka 15 derajat. Ya. Kemudian tentu saya kira teman-teman semua di tingkat puskesmas sudah ada surat tugas bahwa Anda mempunyai kompeten untuk memberikan pelayanan imunisasi. Ya. Demi untuk memperoleh apalagi syahnya dalam melaksanakan tugas kita. Oke. Sekarang apa penanganan kalau terjadinya? Kalau reaksi lokal, tentu ada merah, ada rasa sakit, dan bengkaknya masih di bawah 1 cm, maka berikan kompres hangat, ya. Atau kalau nyeri hebat, boleh kasihkan paracetamol, ya. Ya, misalnya paracetamol, saya kira kalau di puskesmas sudah ada puyarnya, ya. Paracetamol kasih 10 mg, ya kalau 10 kilo 1 tahun, ya kasih 100 mg, atau mungkin kalau sirup kasih 1 sendok teh, ya. Kemudian
Kalau yang berat, maka kameranya lebih besar, maka tetap obatnya kompres hangat, kasih paracetamol, kemudian kita rujuk, karena bisa terjadi selulitis. Nah, kemudian terjadi reaksi artus. Nah, biasa artus ini biasa terjadi kalau kondisi jarak pemberian vaksin itu terlalu dekat. Artinya masih tinggi antibodi, terus kita suntikan sehingga terjadi reaksi artus. Apa itu? Nyeri, bengkak, dan durasi edema. Ya, ini akibat reimunisasi pasien dengan kadar antibodi yang masih tinggi dan tim berapa jam dengan puncak dalam 30 jam pos imunisasi. Maka tetap lakukan kompres hangat, kemudian lakukan rujukan ke rumah sakit. Kalau ada dia reaksi imun sistemik, ya tentu memperbaiki kondisi secara dulu, kemudian berikan ini. Nah, kemudian ada collapse shock, maka tetap melakukan suatu rujuk, segera lakukan tata laksana untuk shock kena dulu, kalau memang baru kita lakukan rujukan yang lebih teratasi. Oke. Kemudian bisa terjadi reaksi Guillain-Barré syndrome, ya, tapi sangat jarang. Maka tentu gejalanya tiba-tiba ataksia, ada refleks tenun yang berkurang, kemudian tiba-tiba sulit menelan, agak kayak sesak, ya, hilang rasa, ya, susah buka mulut, maka baiknya kita langsung rujuk ke rumah sakit. Kemudian bisa terjadi neuritis brachialis, ya, nyeri darah bau dengan ini, maka tetap pertolongan pertama kasih anti nyeri harus kita rujuk, ya, kemudian terjadi shock anafilaksi, maka harus tak kenali, ya. Misalnya gejala itu respirasi, gejala sistemik, gejala kulit, dan gejala pencernaan. Ya, seperti sakit perut, kemudian tiba-tiba bengkak bibir nyata, maka itu pas menyatakan shock anafilaksi, maka segera memberikan adrenalin, ya, adrenalin. Kemudian bisa lakukan juga dengan dexamethasone, kemudian kita harus rujukan. Ya. Kemudian kalau ada abses dingin, ya, maka bengkak dan keras nyeri daerah bekas suntikan terjadi karena vaksin suntik masih dingin, ya. Kompres hangat dengan paracetamol, dan ini tidak ada perubahan, maka kita lakukan rujukan. Kalau pembengkak tempat suntikan biasanya terjadi karena suntikan yang kurang dalam. Biasanya anak-anak kalau penyuntikan ini banyak goyangnya, ya. Jadi memang harus difiksasi, digendong sama orang tuanya, karena kan kita menyuntik tiba-tiba goyang, maunya masuk intramuskuler tapi tertancap ke subkutan, ya. Kemudian ada sepsis, biasanya bengkak, ada demam, ada gejala, ya, gejala yang tempat suntikan, ya, mungkin karena akibat jarum suntik yang tidak steril, maka mungkin konflik dan kita rujuk. Kalau tetanus, ya, karena kejadian serta demam, ya, tapi bukan karena vaksinasi tetanus, ya, mungkin karena cara pemberian tidak steril sehingga terjadi itu. Atau kelumpuhan, kelemahan otot, maka jangan simpan, maka langsung rujukan untuk dilakukan fisioterapi. Oke. Ada faktor penerima, misalnya dia ada alerginya, ya, misalnya habis vaksin pembengkakan bibir, tenggorokan tiba-tiba sesak, ya, ada kemerahan, ya, timbul papula, maka atau tekanan darah menurun, maka tindakan berikan dexamethasone, kemudian pasang infus, dan tanyakan pada riwayat keluarga alerginya. Ya, mungkin untuk tindakan begini baiknya dilakukan nanti fasilitas ke yang ada dokternya, supaya vaksinasi bukan di komunitas seperti di posyandu, tapi diarahkan di tempat puskes. Kemudian ada faktor psikologik yang tadi saya katakan, biasa tiba-tiba takut karena tidak suntik. Ya, tentu tenangkan dulu, dibujuk-bujuk dulu, temani bercerita dulu, dikaget, saya mau disuntik gitu. Biasanya begitu tekniknya. Jadi setelah ini baru kita lakukan penyuntikan. Jadi sebelum penyuntikan, memberikan penjelasan mengenai ini, dilanjut hubungi puskesmas. Jadi ada juga faktor itu, ya. Oke. Kemudian koinsiden. Yang koinsiden tadi jadi kebetulan bersama waktu imunisasi, ya, tentu yang ditangani adalah penyakitnya. Kemudian gejala dapat berupa salah satu bentuk gejala tipis dalam bentuk di atas dan bentuk yang lain. Ya, tentu ini tugas dari kita Komda, biasa melakukan suatu investigasi, mencari, tapi tetap mentata laksanai apa yang dikeluhkan sampai mencari apa penyebabnya. Kemudian, jadi semua yang dilaporkan tadi itu baik KIPI ini tetap dilaporkan. Jadi kita akan mengenali dua istilah, KIPI serius atau KIPI berat dan KIPI ringan. Yang mana situ berat, misalnya terjadi suatu heboh masuk di medsos, itu kan berarti bisa mempengaruhi
pemberian imunisasi karena masuknya hoax, ataukah masuk rumah sakit, ataukah dia timbul cacat atau kematian, maka itu dalam 24 jam telah dilaporkan. Tapi KIPI ringan, yang misalnya habis vaksin dia demam, dia muntah, kemudian sakit kepala, itu semua harus dicatat, sehingga nanti kita memperkirakan berapa sih rate-nya dari kejadian KIPI ini, yang memang sudah diprediksi dalam setiap hasil uji klinis dari vaksin. Bila mana itu meningkat, maka itu akan ada evaluasi kembali. Sama juga ceritanya waktu vaksin COVID, biasa ada laporan menyebabkan penyakit jantung kan sempat, maka itu langsung diambil alih, dibahas apakah benar-benar dari vaksinnya. Mungkin itu salah satu contoh. Demikian juga ini, makanya rajin-rajin kita melaporkan dugaan KIP yang terjadi, terutama tadi vaksinasi DPT ya, itu kan paling banyak. Tapi kalau sangat banyak sampai 80%, maka itu mungkin ke depan pemerintah akan mengganti menjadi vaksin yang memang yang hexavalen, yang memang kategorinya yang tipe aseluler. Dan sebenarnya memang ke depan negara kita akan menggunakan vaksin itu karena untuk saat ini sudah 3 provinsi, saya lupa ya, sudah menggunakan vaksin yang tipenya yang aseluler. Oke. Dan apa yang kita lakukan kalau terjadi suatu KIPI non serius? Nah, sekira teman-teman sejawat di pelayanan prima sudah tahu, jadi tingkat puskesmas ke tanggal 5 melaporkan di kabupaten, kemudian kabupaten ke provinsi tanggal 10, kemudian melapor ke pusat tanggal 15. Ini KIPI yang non serius. Jadi setiap pelanggan imunisasi ditanya, kemarin itu imunisasi apa reaksinya? Oh, ada demam, dicatat aja demam. Oh, ada dia muntah, dicatat aja muntah. Dan vaksin apa yang diberikan. Jadi berlaku secara retro entah itunya. Akan tetapi kalau dia vaksinasinya terjadi KIP yang serius, maka itu ada kata segera dilakukan, ya. Jadi ada laporan maka segera berkoordinasi dengan puskesmas, segera berkoordinasi dengan dinas kabupaten atau kota. Tentu kita akan berkoordinasi dengan rumah sakit kalau memang dirawat, karena itu adalah ini. Kemudian dari puskesmas, kabupaten kota berkoordinasi dengan provinsi. Nah, di sinilah ada kita sejalan dengan Pokkomda PPKIPI yang tingkat provinsi. Nah, inilah bersama-sama dengan tingkat kabupaten nanti akan melakukan suatu investigasi untuk mencari penyebabnya, sambil setelah itu kita laporkan ke Komnas, dan Komnas akan sejajar dengan ini untuk melakukan investigasi atau audit dari Komda ini bagaimana sih kejadiannya dan disimpulkan apa kausalitasnya begitu. Kemudian selalu melibatkan Badan POM ya sebagai yang berhak memberikan izin untuk vaksin tersebut diedarkan ya, tentu dengan kajian bahwa aman digunakan secara umum masa untuk pemilihan imunisasi. Oke, di waktunya dalam 24 jam, kemudian provinsi dalam 24 sampai 72 jam, kemudian Komnas sampai dalam 7 hari sudah ada hasil temuan kasusnya. Namun disadari mudah-mudahan ke depan semakin kami cepat respon ya, karena memang kasus KIP yang terlaporkan itu tidak hanya di Makassar, tapi kadang masuk luar kota, sedangkan tim untuk tur itu memang ada terbatas, sehingga banyak mungkin laporan yang lambat kami respon, bukan tidak sesuai dengan ini. Mudah-mudahan, tetapi pintu masuk untuk mendapatkan laporan itu memang sudah ada webnya melalui ini, sehingga secara otomatis kita mempercepat, kita merespon secara data dulu, tapi sambil mendapatkan yang lengkapnya. Oke, ini adalah formnya. Kalau masih sampai mungkin yang manual, bisa menggunakan formnya untuk pengisian KIPI non serius atau KIPI serius, dan format investigasi dilakukan oleh Komda atau Pokja KIPI di tingkat kabupaten atau kota. Ya, saya kira itu bisa disampaikan, Dr. Harisma, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan jangan ditakuti tentang KIPI ini. Biasanya ada, tapi takut melaporkan dikiranya karena dia yang buat. Jangan pernah takut, karena tujuan kita adalah sama untuk melindungi. Ya, dikiranya saya gara-gara saya terjadi begitu. Barangkali yang banyak sehingga mereka takut melaporkan jika terjadi sesuatu habis vaksinasi. Demikian, Dr. Harisma. Ya. Ya,
Terima kasih banyak dok atas materinya yang sangat menarik dan lengkap. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan dua materi yang sangat menarik dari dua pembicara narasumber kita pada sore hari ini terkait masalah imunisasi. Di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mohon izin dokter. Di sini untuk pertanyaan yang pertama ditujukan buat Dokter Merlin. Izin bertanya dok, untuk kejar PCV itu sampai batas usia berapa dok? Mungkin Dokter Merlin bisa langsung menjawab dok. Ya, baik Dokter Karisma, terima kasih Mas Jod atas pertanyaannya ya. Jadi kalau di jadwal 2024 memang kita lihat catch up itu yang warna kuning ya sampai 5 tahun ya, sampai usia 5 tahun. Tapi ada yang warnanya seperti apa ya, orange ya, atau jingga ya. Jadi boleh di atas 5 tahun, tapi untuk anak-anak yang memiliki resiko. Jadi boleh kita tetap berikan di atas 5 tahun dengan pemberiannya satu kali ya, satu kali pemberian, tetapi memang catch up-nya sendiri untuk PCV sebetulnya memang usia 5 tahun, tetapi tadi diperbolehkan di atas 5 tahun, tetapi yang anak-anak yang memiliki resiko tinggi untuk terjadi atau terkena infeksi dari pneumonia tersebut. Mungkin ada tambahan dari Dr. Martira, dok? Oh ya, jadi vaksin PCV sampai batas tahun kan tadi di jadwal adakah batas warna kuning ya? Berarti batas Iya, dok. untuk catch up ceknya. Tapi tadi eh, tidak bisa dipungkiri bahwa ada anak kasihan sebentar lagi sakit, imunitasnya kurang, misalnya mau penyakit transplantasi, penyakit mau penyakit ini sebaiknya kita lindungi dengan PCP satu kali di atas 5 tahun. Jadi yang mempunyai imunitas yang kurang. Gitu. Ya, baik, terima kasih dokter. Lanjut untuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini ditujukan untuk Dokter Martirah. Tabe dok, mohon izin. Adakah materi tentang kit anafilaktik, terutama cara penggunaannya, apalagi pada saat di posyandu? Mungkin ini banyak teman-teman di posyandu dok mendapatkan kasus KIPI. Jadi bertanya apakah ada materi tentang kit penggunaan kit anafilaktik itu sendiri dok? Mohon pencerahannya dok. Oh ya, Eh, kit anafilaksi merupakan satu bagian penting yang disiapkan dalam pelaksanaan imunisasi ya. Makanya pada saat imunisasi itu di kelompok besar ya, SOP-nya kan jangan dipulangkan, beri kesempatan dulu untuk memberikan suatu penyuluhan sehingga bila terjadi suatu ya kita tidak inginkan seperti tadi shock itu, maka segera kita melakukan. Apa itu simpel aja sih isinya, mungkin ada siap adrenalin ya, kemudian spoidnya 1 cc, spoid 1 cc. Nah, memang yang tidak mungkin kita siapkan ada, maksudnya tidak terlalu apa ya, tidak terlalu fleksibel, nyaman ya, simple ya. Kalau menyiapkan selang infus, mungkin cairan atau apa, tapi dalam kit itu memang selalu tersedia dalam itunya. Ya bahkan, nah, bagaimana penggunaannya saya kira simple ya. Ada memang sudah menyiapkan di dalam spoitnya itu ya, sudah siapkan 0,3 cc, itu sudah praktis untuk anak-anak yang kurang lebih 10 kilo gitu. Jadi kan 0,01 sampai 0,3 dalam itunya. Jadi eh, suara tegas dokter. Eh, Iya, jelas dokter. oh jangan Iya, jelas. ya. Ya, ya itu kit harus disiapkan untuk pelatihan khusus sebenarnya tidak terlalu gini. Itu sudah bagian dari paparan nanti pada saat ada pelatihan dan prosedur pemberian vaksinasi. Ya. Baik, terima kasih dok atas pencerahannya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, kembali ke Dokter Merlin dok. Pada kasus seorang bayi usia 3 tahun tidak pernah diimunisasi, tertusuk paku, apakah perlu diberikan antitetanus? Apabila perlu, vaksin apa yang bisa diberikan dokter? Apakah DPT, TD, atau DT? Mohon pencerahannya dokter.
Ya, baik. Terima kasih Dokter Karisma. Mungkin nanti bantu Dokter Martira ya. Mohon izin dok, saya menjawab dulu ya. Jadi untuk yang tetanus itu memang protokol ya, profilaksis tetanus itu tetap satu memang manajemen luka ya, manajemen luka, kemudian pemberian vaksin dari tetanus dan juga pemberian imunoglobulin tetanus. Nah, itu memang tergantung dari status imunisasinya seorang anak. Jadi memang luka-luka yang rentan kita lihat dulu yang memang risiko untuk menjadi apa terkena tetanus itu yang memang luka tusuk, kemudian yang memang terkontaminasi ya, kotor, kemudian juga ada mengandung benda asing gitu, kemudian juga lukanya terbuka ataupun atau luka bakar seperti itu ya. Nah, kembali lagi ke pemberian vaksin tetanus tersebut. Jadi kalau eh, pemberian vaksin itu tergantung dari jenis luka dan status vaksinasi pada pasien. Pada pasien ini tidak lengkap imunisasinya, berarti belum pernah sama sekali diberikan. Jadi tetap pemberiannya kita berikan vaksinasi primer. Tetap harus sesuai dengan aturan yang ada. Jadi 3 primer kita berikan gitu ya untuk jadwalnya pemberiannya tetap untuk imunisasi yang karena di bawah 3 tahun uh, usianya kita berikan DTP ya. Jadi D besar, T besar, dan P kecil P. Jadi pertusis. Jadi memang tidak kita pisahkan ya. Kalau untuk DT tadi kan memang anak usia 5 sampai 7 tahun ya Dokter Karisma ya. Sedangkan untuk TD sendiri itu untuk di atas 7 tahun. Jadi pemberiannya tetap kita berikan DTP. Mungkin izin tambahan dari Dokter Martira, Dok. Ya, sudah sesuai ya. Jadi kalau mendapatkan luka, ya memang harus boleh diperhatikan bagaimana status imunisasinya dan kondisi lukanya. Ya, kalau Anda tadi kasusnya 3 tahun, belum ada sama sekali imunisasi, berarti tetap mendapatkan imunisasi dasar eh, T DPT yang 3 kali ya. DPT 3 kali, kalau memang kondisinya luka yang cabik-cabik itu apa semua, berarti dan kita mencurigai karena itu, maka dikasih juga anti serum tetanusnya, ya, kemudian perawatan lokalnya, kemudian juga kasih ya vaksinasinya. Jadi tetap karena ATS memang berfungsi untuk kerja segera, sedangkan untuk antibodinya begini kan vaksinasi DPT-nya. Masih di bawah 5 tahun ya, berarti tetap memberikan vaksinasi DPT. DPT 3 kali dengan interval tadi tetap minimal 4 minggu, jarak antara 1, 2, dan 3. Ya, saya kira itu. Iya, baik dok. Terima kasih atas pencerahannya. Ya, ini tapi dok di kolom komentar ada sedikit bukan pertanyaan sih, tapi sharing. Di sini dari Pak Anwar, banyak petugas yang baru jadi. Kalau bisa ada pelatihan korim dengan sistem yang ada sekarang, terutama untuk pelaporan. Masih banyak yang bingung dalam pelaporan mungkin untuk kasus kipinya, dok. Mungkin bisa pencerahannya, dok. Oke, baik. Saya kira usul yang bagus ya. Tidak perlu mahal-mahal. Webinar begini juga sudah boleh untuk itu. Nanti sayangnya mungkin ada yang mewakili di sini dari Dinas Kesehatan Kota atau Provinsi ya. Nanti kami sampaikan bahwa teman-teman di Puskesmas minta lagi pencerahan untuk pelatihan ininya. Ya. Atau kami memang biasa ada yang resmi untuk pelatihan kas vaksinologi, tapi itu butuh waktu biasanya 2 hari karena memang teorinya dulu kemudian skillnya. Tapi kalau memang difokuskan pada pelaporan saja KIPI, saya kira dari kami IDAIN atau Komda KIPI bisa memfasilitasi itu, bisa membutuhkan persyaratan. Ya, ya. Saya kira usia yang bagus itu. Baik, terima kasih dokter. Kemudian ini masih ada pertanyaan mungkin buat Dokter Merlin. Bagaimana imunisasi DPT selanjutnya bagi anak dengan riwayat kejang demam, dok? Mohon pencerahannya, dok. Ya, baik. Jadi memang untuk tadi ya dari Dr. Matira sudah menyebutkan bahwa resiko untuk kejang demam tetap bisa ya pada seorang anak dengan riwayat kejang sebelumnya ya. Jadi
ada yang namanya tadi aseluler ya dok ya. Kalau DTAP kita berikan untuk yang risiko demamnya lebih rendah ya. Jadi tentu saja tetap kita berikan, tapi mungkin berhati-hati dalam pemberian imunisasi berikutnya. Jadi dari saya mungkin bisa diberikan, tapi yang pemberiannya adalah DTAP. Mungkin begitu ya dok. Silakan dokter Martina dok. Ya, kalau persediaan vaksin DTP kan ada dua ya, yang seluler dan yang full yang tadi saya paparkan. Nanti bilang, ih bagus mungkin sebenarnya dua-duanya bagus. Dua-dua bagus untuk membentuk kekebalan. Itu yang pertama. Kalau bagaimana kejadian demam? Ya, dia sebenarnya vaksin yang aseluler juga bisa terjadi demam ya. Salah kalau tidak. Karena itu, tapi resikonya sangat kecil dibanding tadi yang menggunakan pertusisnya yang full cell. Nah, ada dua opsi. Mau yang memang aman tanpa risau ibunya biasanya, boleh kasih yang aseluler. Tapi kan ya bukan ini tadi cukup terjangkau, tidak terjangkau. Yang kedua, boleh aja dikasih vaksinasi yang vaksinasi ini, tapi setelah itu diawasi langsung berikan obat penurun demam. Tuh. Yang ketiga, eh, kan DPT itu tadi yang menyembuhkan demam adalah komponen pertusisnya. Ya, ada yang memberikan vaksin DT aja, tapi anak ini tidak mendapatkan perlindungan pertusis karena tidak diberikan. Itu boleh juga kalau memang sangat takut terus tidak mampu juga membeli ya, mau tidak mau dikasih DT aja, pertusisnya tidak. Tapi saya lebih memilih untuk ini pasti aja yang DPT biasa, tapi diberikan di pelayanan vaskes yang ada dokternya, ya, kemudian dibentengi dengan paracetamol. Itu aja sih ya. Ya, terima kasih dok atas pencerahannya. Ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 17.00, ini mungkin pertanyaan terakhir dokter, karena juga kita dibatasi waktu. Sebetulnya ini pertanyaan tadi sudah dipaparkan oleh dokter Merlin pada saat materi, tapi mungkin masih banyak peserta yang masih terlewat, dan saya lihat partisipan sampai sejauh ini sampai 220. Alhamdulillah banyak partisipan yang mengikuti. Ini pertanyaan terakhir dan mungkin ini memang banyak yang dialami buat sejawat dokter di puskesmas, baik bidan di posyandu dan perawat. Izin bertanya dok, batas suntikan BCG untuk bayi karena biasanya saat posyandu umur 3 sampai 4 bulan belum BCG. Dan apakah perlu uji mantu dulu dok? Karena biasanya mantu tes ini terbatas sekali. Biasanya tidak ada di puskesmas. Jadi mungkin ini dilema-dilema yang sejawat di puskesmas yang alami dok. Mohon pencerahannya. Ini pertanyaan terakhir dok. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Dokter Karisma. Jadi tadi ya dosisnya tetap 1 kali kita berikan, tetapi memang jadwalnya adalah segera setelah lahir ya, atau kurang dari 1 bulan. Bagaimana kalau kita dapatkan anaknya sudah lebih dari 3 bulan? Jadi tetap memang harus kita lakukan tes tuberkulin, kalaupun memang tersedia ya. Tetapi apabila uji tuberkulin itu tidak ada, tetap kita bisa berikan, Dokter Harisma. Jadi BCG dapat kita berikan, tapi kita harus observasi lokal dari akselerasi reaksi cepat ya pada minggu pertama. Jadi tetap boleh diberikan, tetapi tetap kita observasi reaksi cepat yang mungkin dapat terjadi pada minggu pertama setelah penyuntikan. Mungkin itu dari saya. Ada tambahan mungkin dok dari Dokter Martira? Ya, BCG ya. BCG itu kan sedikit ada perubahan yang kemarin ya. Ada perubahan-perubahan, tapi tidak jauh beda sih. Jadi kalau kita lihat jadwal BCG yang tadi kan dalam 1 bulan pertama ya pemberian vaksinasi. Jadi mungkin kalau ada baru lahir atau di puskesmas ada bayi kunjungan di bawah ini, pokoknya dalam 1 bulan ini boleh diberikan vaksinasi BCG. Itu yang penting. Ya, tapi ingat itu kan juga vaksin yang istilahnya eh, istilahnya apa ya, murah mahal ya karena bisa dibuka kalau cuma satu subjek ya anak ya, jadi harus pandai-pandai, makanya dalam ini boleh diberikan. Mungkin kendalanya tadi kok melewati waktunya. Nah,
fungsi dari vaksinasi BCG itu sebagai tes mantu tes sebanyak fungsinya, ya. Artinya, jadi bila mana lewat waktunya mau ke Makassar mantu tes kejauhan waktunya apa ya, kita ambil yang kedua pilihannya. Tapi ada ada PR-nya kita, ada tugas tambahannya. Kalau sudah divaksin, ya catat ya apakah terjadi reaksi yang cepat atau reaksi akselerasi setelah pemberian vaksin. Tadi saya paparkan habis BCG dalam 2 bulan kan baru muncul bengkak, penanahan, tempat suntikan. Tetapi kalau sudah vaksin BCG dalam 2 minggu langsung muncul itu merah semua, maka yakin anak ini sudah terinfeksi kuman TB dari lingkungannya. Cepat tanya, oh adakah kontak? Pasti ada kontak. Nah anak ini harus diinvestigasi apakah baru tahapan infeksi atau dia sudah tahapan dia mengalami tuberkulosis yang membutuhkan pengobatan yang intensif. Jadi jangan ragu, kalau masih waktunya lewat, tetap BCG, tapi ada tugas tambahan kita, catat, surat kembali kontrol, atau boleh by WhatsApp aja. Bagaimana suntikannya, ada kamera, atau benar ada tidak? Tidak ada. Kalau lewat dalam waktu itu 2 minggu tidak ada, maka aman. Artinya anak ini lingkungannya tidak terpapar oleh kuman tuberkulosis dari lingkungannya. Itu aja yang saya buktikan. Jadi perannya hampir sama dengan mantu tes untuk membuktikannya. Tetapi setelah pemberian mungkin mantu tesnya positif, anak ini juga lanjutkan lagi untuk tata laksana berikut untuk TBC-nya begitu. Ya, jadi jangan ya ada sedikit fleksibel dalam punya vaksinasi tersebut. Ya, demikian Dokter Harisma. Ya, terima kasih banyak Dr. Martira dan Dr. Merlin atas pencerahannya pada sore hari ini di kegiatan Pediatric Social Responsibility dari IDAI Cabang Sulawesi Selatan dirangkaikan dengan Pekan Imunisasi Dunia 2025. Sebagai rangkuman pada kegiatan sore hari ini, izin saya coba memberikan sedikit take home message, memberikan imunisasi sesuai jadwal, baik mengikuti panduan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia maupun Kementerian Kesehatan, serta melakukan kejar imunisasi bagi anak yang belum lengkap imunisasinya, serta menjalin komunikasi yang efektif kepada orang tua bila terjadi reaksi KIPI, serta sebagai tenaga kesehatan kita memberikan penanganan yang optimal, utamanya bila terjadi shock anafilaktik. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan buat para peserta PSR sore hari ini. Sebelum mengakhiri kegiatan pada sore hari ini, mohon izin kepada peserta untuk mengaktifkan kamera. Kita akan melakukan dokumentasi. Mohon izin kerjasamanya buat para peserta. Nanti akan dipandu oleh Pak Ilham untuk dokumentasi kegiatan. Silakan Pak Ilham. Oh ya, baik, terima kasih. Mungkin bisa dibuka kameranya terlebih dahulu. Saya izin ambil gambarnya. 1, 2, 3. Aduh. Selanjutnya 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Ilham atas bantuannya. Sekali lagi saya ucapkan sebagai moderator, saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada kedua narasumber kita, yaitu yang pertama Dr. Martira Madepungan, spesialis anak konsultan, dan Dr. Merlin Meta Astari, spesialis anak konsultan. Terima kasih banyak dokter atas pencerahannya pada sore hari ini di kegiatan Pekan Imunisasi Dunia 2025. Terima kasih banyak dokter atas waktunya dan pencerahannya terkait masalah imunisasi. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih banyak juga atas kehadiran dari
teman sejawat di Puskesmas, baik dari teman-teman perawat dan teman-teman bidan yang bertugas di Posyandu sebagai garda terdepan. Terima kasih. Saya akhiri kegiatan pada sore hari ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima selamat ya, kasih, jangan dokter.